Ya baik, sebelum memulai pelatihan mungkin boleh diisi daftar presensi atau daftar hadirnya ya Bapak Ibu. Saya share di kolom chat. Ya Ibu Wayan mungkin bisa diinstal dulu kalau belum, biar kita mulai bareng-bareng. Yang mungkin boleh di absen nih, yang belum terinstall siapa ya Bapak dan Ibu? Oke, baik. Mungkin boleh di kolom chat di itu kalau tidak penik yang belum terinstall aplikasinya. Oh, yang loadingnya lama mungkin koneksinya Ibu. Ibu menggunakan WiFi di sekolah atau di rumah, Bu? Kalau misalnya lama, mungkin boleh dicoba pakai tether HP, paket data. Biasanya kalau koneksi di sekolah kan karena banyak ya, Bu, jadi suka tarik-menarik. Pak Madu Sudana mungkin boleh diinstal Pak, mengikuti proses yang sudah di-share di grup. Jadi kita mulai bareng-bareng. Oke. Baik, sambil menunggu yang terinstall mungkin boleh sambil dibuka ya, saya izin share screen Bapak dan Ibu sekalian. Ya Ibu, harus terhubung dengan internet karena Minalab sebenarnya pas di awalnya saja untuk membutuhkan akses internet, tapi ketika Bapak dan Ibu sudah membuat kontennya, ntar dia udah langsung tersave di laptop Bapak dan Ibu sekalian. Jadi karena kita penyimpanan datanya berbasis cloud base, jadi hanya penggunaan di awal saja untuk internetnya. Baik, ini merupakan tampilan awal dari Minalab. Apa sudah tampil? Sudah tampil ya? Baik, saya pilih mulai. Ya, ini merupakan menu awal dari Minalab. Kita buka sama-sama ya Bapak Ibu. Oke, baik. Saya akan mulai pelatihan pada hari ini ya. Baik, ini adalah Minalab yang mana platform dalam pembuatan konten pembelajaran berbasis teknologi virtual reality yang dikembangkan oleh Sinta VR. Di Minalab ini Bapak dan Ibu bisa membuat konten pembelajaran bagi peserta didik yang mana dapat menampilkan konten yang sangat edukatif, berinovasi, dan tentu saja tidak membuat bosan bagi peserta didiknya. Baik, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam Minalab. Pertama ada menu akun. Menu akun ini merupakan menu penyimpanan maupun login dari file-file Minalab yang ada di laptop Bapak dan Ibu sekalian. Namun penyimpanan datanya bisa menggunakan cloud. Jadi Bapak dan Ibu sekalian memerlukan internet untuk penyimpanan di awal saja. Kalau selanjutnya Bapak dan Ibu bisa menggunakan tanpa internet. Contoh, saya akan membuka salah satu scene. Nah. Memang catatannya nggak ada. Ada sebagian aja. Iya. Contohnya saya ketemu satu asli 3. Mungkin. Di box itu, anak gue, dia hanya nempukin ke sertifikat yang ini. Ya, baik. Selanjutnya kembali, saya akan menjelaskan menu di akun. Menu akun itu ada pertama scene baru. Yang mana scene baru ini berfungsi untuk menampilkan template-template yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Banyak nih VR Ambassador dan beberapa Bapak dan Ibu guru mengirimkan penugasan yang sudah sama tim Minalab dinilai dan layak untuk menjadi kelas. Jadi fitur scene baru ini untuk membuka file-file yang sudah tersimpan di cloud dari Minalab itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Contoh Bapak dan Ibu malas nih membuat, saya malas Mas membuat konten baru dari awal, saya mau buat template, mau membuka template aja. Ada banyak Bapak Ibu sekalian nih, ada di scene baru ini, yang mana ada berbagai macam dari jenjang, dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Dan begitu pula berbagai macam mata pelajaran. Contoh saya akan membuka salah satu, ini ya, konten template-nya, contoh mengenai
luas dan volume dari SD. Bapak dan Ibu sekalian klik di luas dan volume, lalu pilih gunakan template ini. Lalu konten atau scene-nya akan otomatis terbuka Bapak dan Ibu sekalian. Itu merupakan proses kalau di Microsoft Word itu kayak membuka file. Baik, ditunggu. Di sini juga ada hadir Ibu Ika ya, salah satu VR ambassador kita. Selamat datang Bu Ika. Oh ya, proses pemuatan scene ini tergantung dari berapa banyak aset atau objek yang Bapak Ibu tambahkan dalam kontennya. Jadi semakin banyak objek atau aset yang ditambahkan dalam konten yang Bapak Ibu buat, akan semakin lama juga. Ini kayaknya kontennya banyak sekali objek. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu template yang sudah saya buka, yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Ini mengenai luas dan bangun ruang ya, untuk mata pelajaran matematika di jenjang SD. Nah, kurang lebih begini terkait pembukaan atau memuat scene atau template. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, kan kita di sini tujuannya untuk membuat satu konten baru ya. Jadi saya akan kembali ke scene kosong dengan cara memilih akun, pilih scene baru, lalu pilih new blank scene atau scene kosong baru. Scene-nya pilih tidak, lalu akan kembali kosong. Ya, terkait pemuatan atau pembuatan new file ya, dalam scene ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Apa cukup jelas? Baik, cukup jelas ya. Baik, saya akan lanjutkan ke fitur berikutnya, yaitu ada fitur penyimpanan di menu, di akun, terus pilih simpan. Fungsi dari simpan ini adalah untuk menyimpan data atau scene yang Bapak Ibu buat. Contoh, kita saat ini saya akan membuat salah satu konten mengenai biologi. Untuk jenjangnya saya pilih SMA, mata pelajarannya biologi. Nama screen-nya biologi tentang virus. Kelasnya kelas 11. Lalu pilih simpan. Fitur simpan ini kalau di Microsoft Word sama seperti men-save Bapak dan Ibu sekalian. Dan saran saya ketika Bapak Ibu sekalian ingin membuat satu konten atau memulai dalam pembuatan scene atau konten dalam Mia Lab, usahakan selalu menyimpan terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian. Karena kadang ada nih Bapak dan Ibu guru yang udah saking semangatnya sampai lupa nge-save, lalu tiba-tiba internetnya terputus karena mati lampu atau tiba-tiba ada gangguan internetnya, sehingga kontennya jadi tidak ter-save atau tidak tersimpan, kan jadi kesel juga Bapak dan Ibu harus membuat ulang dari awal. Maka saya sarankan sebelum Bapak Ibu sekalian memulai konten atau membuat konten dalam Mia Lab, pastikan menyimpan di awal terlebih dahulu. Lalu Bapak dan Ibu sekalian bisa mengaktifkan fitur penyimpanan otomatis, yaitu ada di menu pengaturan, lalu pilih penyimpanan scene. Nah, di sini ada pengingat simpan scene, diaktifkan. Misalnya saya akan setiap setengah jam atau setiap 30 menit. Menyimpan scene otomatisnya juga saya atur setiap 30 menit.
lalu pilih simpan. Nah, fitur ini jadi yang mana Bapak dan Ibu sekalian misalnya meninggal, karena kan buat sini tidak sejam beres ya Bapak Ibu, bisa berjam-jam dan bisa ditinggal. Jadi kadang kita suka lupa tuh kapan udah di-save belum ya. Jadi pengatur fitur penyimpanan scene otomatis ini sangat berguna Bapak dan Ibu sekalian pembuatan konten MiniLab. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi takut-takut, aduh scene-nya udah tersimpan. Ya, jadi udah mereka langsung otomatis ter-save oleh sistem dari MiniLab itu, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur scene. Fitur scene ini adalah kalau di Microsoft Word itu seperti open file, yang mana data-data atau scene yang telah Bapak Ibu buat akan muncul di sini semua. Contoh tadi kan saya baru menyimpan kelas mengenai biologi virus, dia langsung muncul tuh di paling atas. Dan ini beberapa scene-scene atau konten-konten yang sudah saya buat. Jadi semua konten maupun scene yang telah Bapak Ibu buat akan muncul semua di menu scene ini. Dan Bapak Ibu sekarang juga bisa menghapus nih. Contoh saya mau hapus yang anti-thread scene ini. Saya akan menghapus scene tersebut, lalu pilih yes. Dan contoh Bapak dan Ibu sekarang mau mengedit konten atau scene yang telah Bapak Ibu buat, tinggal pilih scene atau kontennya, lalu memuat scene. Otomatis scene yang Bapak Ibu buat akan langsung otomatis terbuka. Ini fitur seperti open di Microsoft Word. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Pak Agus, ada rekamannya Pak, nanti bisa di-share di grup. Saya tadi udah izin untuk merekam untuk Zoom ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inti dari pembuatan konten ini, yaitu penambahan aset. Baik, di dalam dashboard MiniLab terdapat panel kiri dan kanan. Baik, saya geser dulu. Panel kiri dan kanan. Panel kiri ini tersedia objek-objek atau aset yang bisa ditambahkan dalam scene, sedangkan panel kanan berisikan daftar objek atau properti yang dapat Bapak Ibu sekalian lihat berdasarkan urutannya maupun ukurannya. Jadi panel kiri untuk menambahkan objeknya, panel kanan untuk pengaturan objeknya. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana sih Mas cara menambahkan objek atau aset ke dalam MiniLab atau ke dalam scene-nya. Penambahan asetnya Bapak dan Ibu sekalian cukup drag and drop. Contoh saya akan menambahkan kelas, karena saya akan membuat mengenai kelas biologi mengenai virus. Bapak dan Ibu sekalian bisa mengetikkan kelas di panel kiri, di paling atasnya di pencarian, lalu klik enter, lalu ada ruang kelas. Saya ini karena sudah terdownload, tinggal saya klik kiri, lalu saya geser ke dalam MiniLab-nya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sekalian ada anak yang bermain The Sims, pasti familiar nih sama yang sistem drag and drop dari MiniLab ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian cukup menggeser dari kiri, masukkan ke dalam kontennya atau ke dalam scene-nya. Contoh saya akan memilih tema biar langsung pencariannya langsung terspesifik ya, langsung terfalsifikasi secara itu konten-kontennya yang berhubungan dengan biologi. Nah, langsung muncul semua menu-menu atau objek-objek yang berhubungan dengan mata pelajaran biologi. Contoh saya akan menambahkan virus, nah coronavirus, contoh ya saya menambahkan. Karena ini sudah terdownload, saya cari yang belum terdownload dulu deh. Coba yang belum terdownload. Nah ini organisel. Cara menambahkan objeknya tinggal diklik yang panah ke bawah ini. Berarti ini proses mendownload tuh Bapak dan Ibu sekalian. Kalau berwarna hijau, kalau sudah tidak berwarna biru atau berwarna hijau seperti ini, berarti objek atau asetnya sudah terdownload, dan itu Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu memerlukan internet lagi dalam aksesnya. Jadi bisa diakses secara offline. Saya tinggal klik kiri, langsung di drag ke dalam kontennya. Kayaknya ruang kelasnya terlalu sempit, saya ganti dulu.
ruang. Saya cari ruangan yang besar. Nah, ruang kelas ini. Baik. Saya akan coba menambahkan virus ya Bapak dan Ibu. Lalu berikutnya saya akan mengajarkan mengenai pemindahan objek Bapak dan Ibu sekalian. Mas, saya udah bisa menambahkan tapi kok nggak bisa digeser ya objek atau asetnya. Gimana cara menggesernya? Bapak dan Ibu sekalian bisa mengklik objeknya hingga muncul panah begini. Lalu Bapak dan Ibu sekalian tinggal menggeser objek tersebut ke arah yang Bapak Ibu inginkan. Contoh yang panah hijau ke atas itu menandakan menggeser ke arah atas bawah. Lalu ada panah yang merah, ini bertujuan untuk menggeser ke samping, ke kiri dan kanan. Lalu ada panah yang berwarna biru, kalau diklik Bapak Ibu sekalian bisa menggeser virusnya atau objeknya ke depan dan belakang. Dan untuk mengaktifkan fitur pemindahan objek ini, Bapak dan Ibu sekalian menekan huruf W di keyboardnya hingga berbentuk panah ini. Ada muncul panah hijau, merah, dan biru. Panah hijau untuk mengatur tinggi atau mengatur posisi objeknya, tinggi dari objek. Kalau yang merah untuk mengatur posisi penggeseran dari kiri ke kanannya. Kalau yang biru, pengaturan ke depan dan belakang. Terkait pemindahan objek, ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian? Saya akan, ini avatarnya ini menjadi subjeknya ya, jadi si siswanya nanti akan masuk ke dalam dunia virtual reality-nya. Saya akan coba menggeser dari sini, karena dia mulai dari sini. Ya, kalau ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar. Untuk gesernya menggunakan mouse juga bisa, pakai keyboard juga bisa, pakai touchpad juga bisa Pak. Selama yang terklik itu si arrow ininya Pak. Yang panah berwarna hijau, merah, dan biru. Jadi tinggal Bapak klik, lalu ditahan kiri, lalu bergeser. Boleh sambil dicoba ya Bapak dan Ibu sekalian, kita biar enak sambil belajar bareng-bareng. Jadi sambil dibuka Mila Lab-nya kita buat di klik kiri, tahan kiri, klik kiri, ditahan kiri. Di mouse-nya diklik kiri, terus di hold. Oh, baik. Mungkin bisa dicoba nanti diinstalnya menggunakan internet yang koneksinya cepat ya Pak. Atau yang memungkinkan. Baik, mungkin terkait pemindahan objek udah cukup jelas ya. Mungkin ada yang share yang udah sambil membuka Mila Lab-nya. Apakah sudah pada bisa memindahkan objek? Contoh saya menambahkan lagi virus mengenai adenovirus. Tuh Bapak Ibu mudah sekali untuk penambahan objeknya, tinggal diklik kiri langsung digeser ke dalam scene-nya. Pakai keyboard bisa Pak, tapi saya sarankan untuk pembuatan konten Mila Lab ada baiknya pakai mouse karena ada beberapa fitur seperti pemutaran objek membutuhkan kompleksitas sih dalam pengaturan kursornya. Jadi kalau pakai touchpad rata-rata tidak bisa berputar secara signifikan ya. Jadi nggak enak kalau ketika kita mengedit objek. Jadi kalau saran saya menggunakan mouse untuk dalam pembuatan konten Mila Lab. Tapi menggunakan touchpad bisa Bapak. Kalau keyboard itu hanya penggunaan hotkey-nya aja Bapak dan Ibu sekalian. Contoh tadi saya memindahkan objek menggunakan W. Fungsi W ini di keyboard yaitu pemindahan objek. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi beberapa fungsi di keyboard-nya Bapak Ibu sekalian. Tadi kan W untuk pemindahan objek, yang mana berbentuk panah Bapak dan Ibu sekalian.
berpanah merah, hijau, dan biru. Lalu saya akan mengatur posisi dari virusnya dengan mengklik E, Bapak dan Ibu sekalian. Di keyboardnya boleh ditekankan huruf E, yang mana ntar logonya jadi berubah jadi lingkaran. Yang sebelumnya W itu untuk pemindahan objek berbentuk panah, lalu saya klik E, langsung berubah lingkaran, yang mana fungsi dari E ini ada untuk memutar objek Bapak dan Ibu sekalian. Contoh saya akan mengklik yang hijau, lalu coronavirus ini langsung berputar Bapak Ibu sekalian. Karena di bulat jadi tidak terlihat perbedaannya. Contoh saya menambahkan meja dulu ya. Meja. Saya menambahkan set meja kerja. Nah, posisinya kan tidak proporsional ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan memutar meja ini ke arah sini. Nah, dengan mengarahkan yang hijau. Lalu saya mau menggeser meja ini ke pojok sana, tinggal klik W saja Bapak dan Ibu sekalian di keyboardnya. Lalu berbentuk panah kembali. Nah, kalau udah berbentuk panah kembali, tinggal dipilih yang panah yang biru, lalu bisa digeser lagi ke pojok. Nah, saya menambahkan kursi. Di sini, kursinya di sebelah sini. Nah, kursinya kan masih belum proporsional ya posisinya. Saya putar dengan mengklik huruf E di keyboard hingga berbentuk lingkaran seperti ini. Lalu yang hijau ini saya putar. Nah, saya rasa sudah cukup proporsional untuk objeknya. Lalu saya klik huruf E untuk memindahkan objeknya. Nah, baik. Berikut terkait pemindahan dan pemutaran objek, ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian? Apakah cukup jelas? Baik, saya rasa cukup jelas ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur pengaturan ukuran objek, yaitu resize. Contoh saya ini kan ada virus nih, tapi virusnya, Mas kayaknya virusnya kebesaran nih. Saya mau ngatur ukurannya gimana ya caranya? Bapak dan Ibu sekalian bisa mengklikkan huruf R di keyboard, lalu akan muncul tampilannya kotak ya. Yang tadi asalnya panah, terus lingkaran, sekarang logonya berbentuk kotak untuk si arahnya. Fungsinya ini untuk mengatur ukuran dari objek Bapak dan Ibu sekalian. Contoh saya akan mengklik yang hijau ini untuk mengatur ketinggian objeknya untuk lebih kecil, yang merah juga untuk mengatur lebarnya, biru juga untuk mengatur lebar dari objeknya. Nah, objeknya sekarang jadi lebih kecil ya Bapak dan Ibu sekalian. Contoh saya akan memindahkan si virus ini ke atas meja, lalu mengklik huruf W yang berbentuk panah. Saya angkat ke atas, saya geser ke sini, lalu akan saya putarkan dengan mengklik huruf E. Baik, selanjutnya saya geser lagi huruf W. Nah, saya letakkan virusnya di atas meja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur mengenai copy paste atau menggandakan objek Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya udah mengatur-ngatur objek, Mas saya sudah mengatur-ngatur objek tapi malas untuk mengatur ulang. Kalau menambahkan harus diatur ulang ya. Contoh saya menambahkan lagi kursi nih. Nah, posisi kursinya tidak seperti ini langsung. Jadi sesuai defaultnya atau sesuai asalnya Bapak dan Ibu sekalian misalkan rata-rata pasti malas ya mengatur ulang. Mas saya malas mengatur ulang posisi objeknya atau ukuran objeknya. Bapak dan Ibu sekalian bisa ada cara cepatnya nih, bisa mengcopy paste objeknya. Contohnya gimana Mas? Caranya dengan mengklik objeknya. Contoh saya melipat gandakan mejanya ya. Saya klik mejanya. Lalu Bapak dan Ibu sekalian tinggal klik Ctrl D. Nah, itu otomatis akan mengcopy paste dari objek atau aset di dalam konten Bapak Ibu sekalian. Saya akan menggesernya di sebelah sini.
webinar miliar lebih. Saya akan melipat gandakan kursinya juga dengan mengklik Ctrl di keyboard ya, Ctrl D. Nah, D Bapak Ibu tinggal menggeser saja. Nah, sekarang saya akan menggeserkan lagi virus yang ini, satu lagi. Saya geser ke yang coronavirus deh. Saya geser ke arah sana ya. Klik W, udah berbentuk panah. Terus saya klik E, terus diputar. Saya geser lagi ke situ. Terus saya naikkan virusnya. Nah, baik. Nah, misalnya Bapak dan Ibu, Mas saya ada salah nih menambahkan objek. Saya mau menghapusnya, gimana cara menghapus objek dalam scene atau dalam konten yang dibuat saya buat? Bapak dan Ibu sekalian bisa menghapusnya dengan mengklik si objeknya. Lalu Bapak dan Ibu sekalian mengklikkan di keyboardnya delete, itu akan otomatis terdelete. Atau Bapak Ibu sekalian bisa langsung menghapus dari daftar objek yang berada di panel sebelah kanan. Contoh saya menghapus virus yang organel sel hewan, saya klik di sini, lalu tinggal klik delete. Itu akan otomatis terhapus. Itu merupakan untuk penghapusan objek. Terkait pemindahan, pengaturan ukuran atau pemutaran objek, ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian? Apakah sudah cukup jelas? Bisa dari Bu Wayan, bisakah meresize one click agar proporsional? Kebetulan untuk meresize kita masih manual Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau meresize mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat dari ukuran propertinya di panel kanan. Contoh yang coronavirus saya klik, lalu pilih properti. Nah di sini ada ukuran defaultnya dan skala defaultnya itu rata-rata pasti semua objek berskala 1, 1, 1. Jadi bagaimana kita tahu ukuran proporsional dari suatu objek dengan mencek di properti ini Bapak Ibu sekalian. Contoh meja ini ya, tuh semua skalanya 1, 1, 1. Berarti itu ukuran defaultnya. Misal saya kecilkan mejanya nih dengan mengklik huruf R di keyboard. Nah skalanya otomatis berubah ya Bapak dan Ibu sekalian. Udah tidak 1, 1 lagi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ingin langsung proporsional, saran saya tinggal klik properti. Lalu di skalanya tinggal masukkan saja 1, 1, 1. Yaitu udah langsung objek ukurannya proporsional Bapak dan Ibu sekalian. Cukup jelas ya Bu Wayan terkait pengaturannya? Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian terkait pemindahan objek, pemutaran objek, atau pengaturan ukuran, atau penambahan objek. Sudah cukup jelas ya? Baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai fitur di panel kanan lagi nih Bapak dan Ibu sekalian. Setelah ada objek yang begini, contoh saya ingin menganimasi, Mas saya mau menganimasikan objek, gimana caranya ya? Nah Bapak dan Ibu sekalian bisa menganimasikan objek atau aset di dalam konten Bapak Ibu sekalian dengan mengklik di panel kanan, yaitu di properti. Saya klik dulu terlebih dahulu objeknya, contoh coronavirus, saya klik properti, lalu pilih pratinjau animasi di checklist atau di lingkari. Lalu objeknya akan otomatis beranimasi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika murid-murid atau peserta didik Bapak Ibu sekalian berinteraksi dengan objek ini, otomatis si virusnya ini akan beranimasi seperti ini ketika mereka melihat virusnya. Jadi tidak hanya bentuk virus, tapi ada penjelasannya juga di dalamnya. Oh ini kayaknya posisinya salah, akan saya putar lagi ke sebelah sini. Ups. Iya. Ini untuk mengecek animasi dari objeknya Bapak Ibu sekalian. Saya akan tutup lagi biar terlihat rapi. Jadi itu cara untuk memeriksa apakah objek kita animasinya kayak gimana sih, muncul penjelasannya di properti, lalu pilih pratinjau animasi. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur
skybox atau latar belakang atau background. Bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa memilih logo awan di sebelah logo kubus ini. Kalau logo kubus ini berisikan objek aset-aset Bapak Ibu sekalian ya. Yang tadi saya tambahkan itu objek aset itu berbentuk kubus. Ini semua objek dan aset dalam konten MileLab ada di sini semua Bapak Ibu sekalian. Lalu ada namanya fitur skybox di logo awan, yang mana skybox ini berfungsi untuk mengganti latar atau background. Contoh saya, karena di background terlalu sepi ya, kayak nggak terasa seperti dunia virtual, saya akan menambahkan, contoh saya mau kelasnya berada di hutan deh. Saya menambahkan padang rumput. Nah, otomatis ketika diklik, dia akan langsung berubah background-nya Bapak Ibu sekalian. Kayaknya kurang ini, saya coba yang ini. Nah, contoh yang ini sekarang berada di lapangan. Jadi fungsi dari skybox ini adalah mengganti latar atau background dari konten yang Bapak dan Ibu buat di dalam MileLab. Di sini ada berbagai banyak konten. Dan cara penambahannya cukup diklik saja Bapak Ibu sekalian, dia akan otomatis terdownload. Kalau misalnya berwarna hijau itu berarti dalam proses download. Kalau misalnya sudah tidak berwarna biru seperti ini atau berwarna abu nih, berarti dia belum terdownload. Kalau berwarna biru dia sudah terdownload. Jadi kalau misalnya saya klik yang biru, dia akan langsung otomatis berubah. Contoh yang mana yang sudah terdownload tadi? Nah ini ya. Dia akan langsung otomatis tertambahkan. Terkait skybox sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian. Fungsi skybox itu untuk mengganti latar atau background dari konten yang Bapak Ibu akan buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur penambahan BGM atau background musik, yang mana Bapak Ibu sekalian bisa memilih di menu logo musik di sebelah dari skybox yang awan. Bapak Ibu sekalian bisa boleh mengklik logo musik, yang mana fungsi dari BGM ini adalah menambahkan background musik Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam konten yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan musik latar atau background musik di dalam kontennya. Contoh saya akan menambahkan lagunya Mozart dengan mengklik panah yang ke bawah ini, berarti akan mendownload. Baik, lagi proses mendownload. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang sambil membuat juga kontennya kah? Nah, ini contoh lagunya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau sudah berhasil terdownload, akan berwarna biru ya Bapak Ibu sekalian. Kalau abu-abu ini berarti si musik latarnya masih belum terdownload. Dan Bapak Ibu sekalian bisa mengetes lagunya dengan mengklik tombol play di sebelahnya. Nah, lalu bagaimana Mas cara menambahkan musiknya? Bapak Ibu sekalian tinggal mengklik lagi saja si lagunya yang sudah terdownload hingga berwarna kuning. Kalau berwarna kuning berarti musiknya sudah tertambahkan di latar. Oh, terus biasanya suka ada pertanyaan, Mas saya mau musiknya ada di tengah-tengah saja bisa nggak? Nah kebetulan kalau Bapak Ibu sekalian menambahkan BGM atau background musik latar ini akan mulai dari awal konten sampai akhir konten. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak bisa memotong-motong untuk musiknya atau background musiknya. Jadi sepanjang siswa itu masuk ke dalam konten Bapak Ibu buat, musiknya akan selalu terputar Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa diatur untuk hanya di awal konten saja atau di akhir konten saja atau bahkan di tengah-tengah konten. Dan karena kebetulan di dalam MileLab ini musik-musik yang kita tambahkan adalah musik-musik orkestra Bapak Ibu sekalian. Jadi fungsi dari musik atau background musik ini tujuannya untuk meningkatkan fokus dari siswa ketika menjelajahi atau mengeksplor konten yang Bapak Ibu buat dalam dunia virtual reality ini. Terkait penambahan skybox maupun background musik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian, apakah sudah cukup jelas? Boleh ditanyakan di kolom chat kalau masih ada yang bingung. Mungkin ada yang udah sambil membuka MileLab-nya, udah bisa coba membuat konten mungkin. Terus ada masalah, misalnya Mas kok musiknya nggak keluar. Oh ya, misalnya
Bapak dan Ibu sekalian udah menambahkan musik, tapi Mas kayaknya saya nggak akan jadi menambahkan musik deh, karena saya membutuhkan konten yang benar-benar fokus bagi siswanya. Bapak dan Ibu sekalian bisa memilihkan pilihan no BGM di awal, dia paling atas. Nah, kalau udah berwarna kuning ini, berarti otomatis si konten Bapak yang Ibu buat tidak akan ada musik latarnya atau tidak ada background musiknya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke fitur yang menurut saya paling penting dan paling wajib ditambahkan di dalam konten Media Lab, yaitu konten standpoint maupun pop-up info. Bapak dan Ibu sekalian boleh memilih menu panah ke kanan dan ke kiri di sebelah logo BGM. Lalu di situ ada banyak menu, yaitu standpoint, pop-up info, YouTube 360, YouTube video, portal, gambar custom, unggah video 360 maupun unggah video. Semua menu ini merupakan menu yang mengatur konten Bapak Ibu sekalian akan buat, yang mana menu-menu ini akan mengatur dari si player atau si subjek, yang mana siswa tentu atau peserta didik, yang mana Bapak Ibu sekalian dapat mengarahkan siswa tersebut menggunakan menu-menu ini. Pertama adalah menu standpoint atau fitur standpoint, yang mana Bapak Ibu sekalian menggunakan fitur ini untuk mengarahkan si subjek atau si siswa peserta didik dalam mengeksplor si konten yang Bapak Ibu buat dalam Media Lab ini. Contoh, saya akan menambahkan standpoint ya ke dalam scene ya. Dengan cara yang sama seperti menambahkan objek, drag and drop, diklik kiri, lalu digeser ke dalam scene-nya, ke dalam. Nah, lalu ada muncul nih yang lingkaran dan panah ke bawah berwarna kuning di tengahnya. Nah, ini fungsinya di mana ketika si siswa atau si subjek melihat si standpoint ini, si siswa akan maju Bapak Ibu sekalian. Jadi kan tidak mungkin nih dia mengeksplor semaunya dia. Kita bisa mengarahkan si siswa itu. Jadi dalam Media Lab ini Bapak Ibu sekalian harus bisa mengarahkan si siswanya. Mau kemana sih, dia mau mempelajari apa sih di konten virtual reality ini. Nah, kita mengarahkan menggunakan standpoint ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan fungsi dari standpoint ini sama seperti objek, dia bisa digeser, bisa diputar, dan bisa dia dibesarkan. Tapi saran saya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk standpoint Bapak dan Ibu sekalian cukup hanya menggeser dengan mengklik huruf W di keyboard, nah berbentuk panah, dan hanya memutar. Salah satu Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu mengatur ukuran dari standpoint Bapak Ibu sekalian, karena tidak berpengaruh ya, karena si standpoint ini udah menurut saya sudah proporsional dan pasti dapat terlihat oleh si siswa atau si subjek ketika memasuki konten dari yang Bapak Ibu buat. Jadi saran saya Bapak dan Ibu sekalian ketika menambahkan standpoint hanya cukup memindahkan dan memutar saja. Contoh, saya mengarahkan si subjeknya ke arah meja sini. Nah. Dan satu yang penting juga, ketika Bapak dan Ibu sekalian menambahkan standpoint, pastikan ketinggian standpoint itu sesuai dengan jarak pandang si subjek atau si siswa yang nanti akan menikmati atau akan mengeksplor konten yang Bapak Ibu buat. Bagaimana Mas cara mengetahui ketinggian yang sesuai dengan pandangan siswanya? Kami menyebutnya di sini dengan ukuran eye level, yang mana Bapak dan Ibu sekalian bisa melihatnya dengan cara menyesuaikan dengan tinggi dari si objek ini nih, atau si subjek playernya. Contohnya tingginya segini, saya naikkan lagi berarti. Nah, jadi apabila si standpointnya sudah sejajar sama kepala, berarti ini ketinggian dari standpointnya sudah sesuai dengan eye level Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika si siswa menggunakan kacamata VR, ketika dia melihat standpoint ini, dia kan tidak terlalu mendongak ke atas. Jadi dia hanya cukup berpandang lurus ke depan. Karena kadang ada nih Bapak dan Ibu guru yang membuat konten, kadang menempatkan standpointnya itu kadang terlalu tinggi, atau kadang bahkan terlalu rendah. Jadi ketika si siswa masuk ke dalam dunia virtual reality ini dalam konten yang Bapak Ibu buat,
mereka kadang bingung, saya harus kemana ya, karena kadang standpointnya berada terlalu bawah atau bahkan terlalu atas, karena jadi tidak terlihat oleh si siswanya ketika memasuki konten. Jadi saran saya, posisi dari standpoint tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Dan jarak antara standpoint dengan si subjek atau player, usahakan tidak boleh terlalu jauh ya Bapak Ibu sekalian, tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu dekat. Kalau saya menggunakan aturan minimal 2 petak, maksimal 7 petak. Mas, gimana cara tahunya minimal 2 petak, maksimal 7 petak? Bapak dan Ibu sekalian bisa mengaktifkan fitur grid dengan mengklik di keyboardnya huruf G. Nah, lalu akan muncul petak-petak Bapak Ibu sekalian. Di keyboard, klik G. Nah, ini udah muncul ya. Dan ini udah 2 petak tuh. Berarti udah itu jarak minimal. Kenapa ada aturan jarak minimal dan jarak maksimal? Karena kadang standpoint terlalu dekat juga membuat si siswa pusing. Atau si subjeknya dalam memasuki dunia virtual ini pusing. Kalau terlalu jauh, nah ini fitur auto simpan ya Bapak Ibu sekalian, setiap setengah jam. Yang mana nanti ada muncul notifikasi kalau scene yang saya kerjakan ini sudah otomatis tersave. Baik, saya lanjut. Kalau terlalu jauh, biasanya tidak akan terdeteksi atau bahkan si subjeknya tidak akan bisa bergerak. Oh iya, dan si misalnya Bapak dan Ibu sekarang udah mengatur nih si ketinggian standpointnya udah sesuai eye level. Dan Bapak Ibu sekarang ketika menambah lagi kan langsung ngatur lagi ya nih. Misalnya tuh langsung tidak sesuai ya. Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung mengcopy paste saja kalau misalnya malas mengatur ulang untuk si standpointnya. Caranya sama dengan mengcopy paste atau melipat gandakan objek, itu tinggal mengklik standpointnya atau klik standpoint, lalu klik Ctrl D. Nah, otomatis standpointnya akan tercopy paste atau terlipat gandakan dengan ukuran maupun ketinggian yang sesuai dengan yang Bapak Ibu sekalian setting sebelumnya atau atur sebelumnya. Nah, saya akan mengarahkan standpointnya ke arah virus, yang mana nanti si siswanya tentu akan menuju ke meja ini untuk melihat dari virus ini. Baik, saya akan menambahkan lagi satu lagi ke sebelah sini. Nah, baik, berikut terkait penambahan standpoint, ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah cukup jelas? Boleh di kolom chat. Ya, Bu Wayan jelas. Yang lainnya bagaimana? Apakah ada pertanyaan terkait standpoint? Terkait si fungsi dan standpoint, pengaturannya. Oh, Pak Wayan, ya maaf Pak. Baik. Oke, sudah cukup jelas ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur pop-up info. Fitur pop-up info ini adalah fitur untuk sebagai penjelasan bagi si peserta didik atau si subjek ketika memasuki konten yang Bapak Ibu buat. Contoh, saya akan membuat penjelasan kepada si subjeknya. Saya tambahkan dulu guru ya, karena belum ada objek atau aset guru di sini. Jadi seolah-olah ketika si siswa masuk akan ada guru yang menyambut dia di kelasnya. Nah, baik, saya coba putar, klik huruf E. Nah, klik huruf W untuk memindahkannya. Nah, di pop-up info ini Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan arahan atau penjelasan dalam berbentuk teks. Contoh, saya akan mengetikkan, hai, selamat datang di kelas biologi. Kita akan mempelajari mengenai virus ya. Nah, jadi ketika si siswa melihat dari pop-up info ini, yang mana ketika diklik, dia akan muncul tulisan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi seolah-olah guru yang ada
beranimasi di sampingnya ini sedang berbicara ke dia. Contoh, Mas, saya malas kalau mengetik karena capek. Bapak dan Ibu sekalian bisa menambahkan suara Bapak Ibu sekalian dengan menambahkan fitur audio. Caranya gimana, Mas? Dengan memilih add an audio. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dari perekam, bisa direkam langsung dari komputernya. Contoh, saya rekam suara saya. Hai, selamat datang di kelas biologi. Kita akan mempelajari mengenai virus ya. Lalu saya coba play. Nah, ini sudah audio aktif, sudah terekam. Nah, otomatis ketika si siswa atau si subjek mengklik pop-up info, suara Bapak dan Ibu sekalian yang terekam akan muncul di sini. Contoh, saya nggak serak sama suaranya, Mas. Bapak dan Ibu tinggal hapus saja audionya, lalu tinggal direkam ulang dari perekam. Atau bahkan Bapak dan Ibu udah ada rekamannya nih tentang mengenai penjelasan mata pelajaran. Bapak dan Ibu bisa mengupload audio file, yang mana itu mencari file yang ada di komputer atau PC Bapak dan Ibu sekalian. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup jelas terkait fungsi dari pop-up info? Baik, dan pop-up info ini juga aturannya berbeda dengan standpoint. Kalau standpoint kan harus sejajar sama kepala ya, atau muka dari si subjeknya. Nah, kalau pop-up info ini aturannya karena dia munculnya di atas tulisannya atau suaranya, jadi saran saya peletakannya harus berada di satu kotak deh di bawah dari standpoint. Jadi misalnya standpointnya berada di sini ketinggiannya, saya turunkan dan mengklik huruf W, lalu pilih yang panah hijau, saya turunkan satu petak, nah berada di bawah standpoint. Jadi usahakan si pop-up info ini ketinggiannya selalu berada di bawah standpoint. Jadi tidak pernah lebih tinggi dari standpoint. Kenapa Mas tidak boleh lebih tinggi dari standpoint? Karena ketika si siswa mengakses atau melihat si pop-up info, kan langsung muncul nih teks nih atau suara. Yang mana ntar munculnya tidak akan berada di bawah, Bapak dan Ibu sekalian, munculnya pasti selalu di atas. Jadi untuk menghindari peserta didik atau subjeknya dalam melihat pop-up info itu terlalu tinggi atau mendongkak ke atas. Kan pusing juga ya kalau misalnya terlalu tinggi. Jadi harus nyari-nyarinya aja bingung. Jadi saran saya kalau pop-up info diletakkannya di bawah dari standpoint. Dan pop-up info ini juga bisa dilipat gandakan Bapak Ibu sekalian. Bisa di copy paste juga dengan sama, Ctrl D. Contoh saya menambahkan di sini mengenai, saya putar. Nah, ini saya akan menjelaskan berikut ini adalah beberapa tipe virus. Mohon disimak. Nah, fungsi dari pop-up info ini untuk mengarahkan si siswa agar apa sih yang mau Bapak dan Ibu sampaikan di dalam konten yang Bapak Ibu buat. Nah, pop-up info ini fungsinya sebagai penjelasan di dalamnya. Dan berikutnya di dalam pop-up info ada fitur namanya quiz, yang mana Bapak Ibu sekalian di akhir dari scene bisa menambahkan quiz dengan memilih, diklik di pop-up info tambah quiz. Lalu akan muncul menu pengedit quiz yang mana ada menu nilai dan KKM. Nah, untuk menu nilai ini ada range nilainya Bapak dan Ibu sekalian. Karena kita menggunakan range nilai A sampai E, jadi kita harus memasukkan range nilainya. Untuk contoh saya memasukkan range nilai A itu dari 100 sampai 90, E dari 89 sampai 79, C dari 78 sampai 60, dan D dari 59 sampai 40. E-nya dari 39 sampai 0. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian untuk range nilainya ini dari A sampai E-nya harus keisi ya Bapak Ibu sekalian. Karena kadang ada nih yang bertanya, Mas kok saya kuisnya nggak muncul?
setelah diperiksa lagi ternyata range nilainya mereka tidak diisi. Jadi pastikan dari 100 sampai 0-nya harus terisi semua ya range nilainya Bapak Ibu sekalian. Lalu KKM ini adalah batas passing grade-nya atau bagaimana si siswanya lulus dalam kuisnya. Contoh saya akan memasukkan passing grade-nya, KKM-nya 70. Jadi ketika dia mendapatkan nilai 70, dia akan lulus dari kuis tersebut. Selanjutnya batas waktu kuis, saya misalnya menambahkan selama 15 menit. Nah, berikutnya adalah menu penambahan pertanyaan. Nah, di sini adalah fitur penambahan pertanyaannya, yang mana Bapak dan Ibu sekalian bisa menambahkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Contoh saya akan membuat 2 pertanyaan ya, tinggal tambah lagi pertanyaan. Dan pertanyaan di dalam Milea Lab ini berbentuk pilihan ganda ya Bapak dan Ibu sekalian, berbentuk multiple choice. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa sekreatif mungkin dalam membuat soalnya dalam menggunakan pilihan ganda. Bagaimana cara menambahkan pilihan ganda yang memasukkannya cuma ada 2 nih, tinggal tambah jawaban saja. Klik tambah jawaban, pilihan gandanya akan bertambah nih jadi 4. Contoh saya akan membuat pertanyaan mengenai virus yang berasal dari Wuhan adalah H1N1 B coronavirus C influenza D HIV. Nah, jadi untuk mengatur jawaban yang benarnya tentu dengan memilih checklist di jawaban yang benar, dan untuk jawaban salah tinggal di unchecklist. Jadi jangan sampai semua jawabannya terchecklist ya Bapak dan Ibu sekalian. Berarti ntar jawabannya benar semua dong. Jadi hanya cukup di checklist 1 untuk jawaban yang benar. Dan Bapak dan Ibu sekalian bisa menambahkan kuis dalam berbentuk gambar dengan memilih add image. Contoh Bapak dan Ibu sekalian ada di mata pelajaran matematika, Mas kalau mata pelajaran matematika kan susah kalau pembuatan multiple choice. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengakalinya dengan menambahkan add image. Yang dari komputer Bapak dan Ibu sekalian atau dari laptop Bapak Ibu sekalian. Contoh saya buat pertanyaan mengenai gambar ya. Coba saya cari dulu gambar virus. Virus corona. Baik, saya coba mendownload gambar virus corona. Baik, tinggal dipilih add image, lalu download tadi virus corona. Oh iya, pastikan ketika menambahkan image Bapak dan Ibu sekalian, si embel-embel atau background extension filenya harus JPG Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak JPG biasanya tidak akan muncul dalam penambahan image. JPG. Pastikan selalu JPG. Nah ini. Saya coba lagi add image. Corona. Nah, otomatis langsung akan tertambahkan. Tinggal tambahkan aja di sini teks pertanyaannya. Gambar di atas merupakan gambar virus. Jadi pinter-pinter Bapak Ibu sekalian aja membuat soal yang sekreatif dan menarik mungkin, bisa menggunakan gambar. Contohnya kalau matematika ya.
piranha coronavirus. Flu virus jawaban virus. Saya pilihannya cuma 2 aja. Dan pastikan setiap pertanyaannya ada range, ada bobot nilainya Bapak Ibu sekalian. Kadang pertanyaan tidak muncul karena tidak ada bobot nilainya. Cara menambahkan bobot nilainya gimana Mas? Nah, ada di nilai sebelah teks quiz. Lalu ada nilai. Karena saya ada 2 soal, jadi masing-masing nilainya bernilai 50. Karena kita kan range nilai maksimal 100 ya. Jadi satu soalnya harus bernilai 50 karena ada 2 soal. Lalu ketika sudah selesai membuat kuisnya, tinggal dipilih simpan, maka kuisnya otomatis tersimpan, yang mana nanti siswa bisa diarahkan untuk mengerjakan kuis. Contoh saya akan menambahkan lagi pop-up info, lalu saya geser ke sebelah sini. Nah, di sini ada penjelasan. Tolong kerjakan kuis di bawah. Karena nanti kuisnya akan muncul di bawah Bapak Ibu sekalian. Jadi di konten ini ntar akan ada menu tersendiri kuis. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah membuat kuis seperti saya tadi, yang mana ntar kuisnya akan berada di bawah. Itu untuk fitur pop-up info. Terkait pop-up info dan stand up point, ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian? Apakah cukup jelas? Boleh di kolom chat kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau cukup jelas. Baik Pak, nanti akan saya jelaskan juga. Kita merunut ya dari fitur YouTube dulu. Kalau sudah cukup jelas terkait stand up point dan pop-up info, saya akan menjelaskan terkait fitur YouTube video dan YouTube 360. YouTube video dan YouTube 360 ini ada fitur penambahan video ya Bapak Ibu sekalian. Udah cukup jelas mungkin. Tidak perlu jelaskan lagi. Kalau untuk YouTube, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan fitur YouTube atau video di dalam konten Media Lab ini dengan menambahkan menggeser si logo YouTube video ke dalam Media Lab, seperti menambahkan pop-up info atau stand up point dengan menggeser drag and drop. Contoh saya akan menambahkan video tentang virus. Saya cari di YouTube dulu terlebih dahulu. Virus corona video. Saya akan cara menambahkan videonya cukup dengan mengklik link dari videonya, di copy paste. Lalu ada tulisan link di videonya, tinggal diklik, lalu dipaste di sini. Lalu title-nya juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian harus sesuai dengan yang ada di videonya. Tinggal di copy saja, saya copy, lalu dipaste juga di title. Nanti videonya akan otomatis tertambahkan di sini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa mengeceknya dengan mengklik tombol play-nya. Nah, videonya akan muncul. Jadi ketika si siswa berinteraksi dengan logo YouTube ini, dia akan langsung terputar dari videonya. Dan untuk pengaturan video YouTube ini sesuai sama penempatan dari pop-up info ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian harus mengatur posisi YouTube ini tidak lebih tinggi dari stand up point. Jadi kalau bisa sejajar sama tingginya pop-up info, karena dia munculnya kan di atas tuh Bapak Ibu sekalian untuk videonya. Jadi biar si siswanya tidak terlalu melihat ke atas, karena pusing juga kan kalau misalnya melihat video tapi terlalu tinggi di atas, kayak nonton di bioskop tapi yang paling depan gitu, jadi pusing, kasihan juga untuk
si subjek atau si siswa yang nanti akan melihat konten kita. Berikut untuk terkait penambahan video, kalau YouTube 360 ini adalah khusus untuk VR Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu sekalian ingin memaksimalkan si platform Media Lab ini, saran saya menggunakan video YouTube 360 ini. Mas, gimana cara menambahkan video YouTube 360? Dengan cara sama saja sih dengan mencari di YouTube, tapi tinggal ditambahkan keyword 360. Virus Corona 360 ya, coba saya cari. Nah, ini ada 360 video, yang mana embel-embelnya ada di ini Bapak Ibu sekalian. Cara membedakan YouTube video biasa dengan YouTube video 360, yang mana ada tulisan 360 di samping dari logo videonya. Contoh saya menambahkan video 360, yang mana video 360 ini baru bisa dapat dilihat menggunakan kacamata VR ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak ada kacamata VR, kemungkinan tidak akan bisa dilihat secara maksimal, karena dia kan bisa berputar gitu. Saya akan menambahkan videonya ke dalam konten Media Lab. Caranya sama seperti penambahan YouTube video, tinggal di drag and drop, di copy link, copy judul videonya. Videonya otomatis langsung tertambah. Iya. Terkait penambahan YouTube video sudah cukup jelas ya. Iya, saya rasa sudah cukup jelas. Baik, selanjutnya saya akan coba mute dulu. Videonya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur portal. Tadi ada Pak Satya ya. Iya, fitur portal ini adalah fungsinya untuk menghubungkan konten atau kelas yang Bapak Ibu buat dalam Media Lab. Menghubungkan gimana Mas maksudnya? Jadi Bapak Ibu sekalian bisa contoh Bapak Ibu sekalian udah membuat 2 konten atau 2 kelas nih dalam Media Lab. Nah, kelas 1 dan yang lain itu bisa Bapak Ibu hubungkan atau Bapak Ibu sambungkan dengan cara menggunakan portal ini. Dan caranya tinggal mendrag aja si portalnya, sama seperti menambahkan stand up point, pop-up info maupun YouTube video, tinggal diklik lalu digeser ke dalam. Nah, si portal ini baru bisa aktif ketika Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai 2 konten dalam scene. Dalam scene ini, saya kan udah banyak nih kontennya, dia bisa memilih yang mana saja. Kalau Bapak Ibu sekalian baru hanya ada 1 scene, kemungkinan tidak akan muncul di sini kelas-kelasnya. Nah, ini kelas-kelasnya. Contoh saya akan menghubungkan kelas biologi virus ini dengan kelas rangka manusia. Ini kan sama juga biologi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat 1 kelas biologi dengan berbeda-beda tema atau topik pembelajaran. Ini kan khusus untuk virus. Jadi ketika si siswa mengakses ke portal ini, dia akan otomatis berpindah ke kelas biologi mengenai pelajaran rangka manusia. Begitu Pak Satya untuk penjelasan portal. Apakah sudah cukup jelas Pak Satya untuk portal? Oke, baik. Dan untuk mengarahkan ke portalnya sama ya Bapak Ibu sekalian, harus menggunakan stand up point. Jadi tidak mungkin misalnya jaraknya terlalu jauh ya. Jadi saya tambahkan lagi stand up point-nya, saya copy paste saja. Ke arah sini saya putar. Nah, jadi setelah si siswa setelah menjawab kuis, dia akan diarahkan ke portal. Jadi saya kasih petunjuk lagi. Masuk ke portal untuk materi selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat banyak kelas atau topik dan dihubungkan menggunakan portal ini. Baik, selanjutnya adalah fitur
gambar custom. Gambar custom ini fungsinya sama seperti penambahan gambar dalam kuis tadi, cuma bedanya ketika menambahkan di sini dia bisa berbentuk slideshow Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa menambahkan hingga 10 gambar. Contoh Bapak Ibu sekalian ada penjelasan yang tidak bisa dijelaskan menggunakan tulisan atau menggunakan kata-kata. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan, contoh Bapak Ibu sekalian meng-screenshot gambar dari buku, mau digambar tampilkan di sini. Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan dengan cara mengimport. Contoh tadi saya ada gambar tentang coronavirus. Nah, ini otomatis langsung tertambahkan. Dan misalnya kalau gambarnya lebih dari satu, dia akan bertambah lagi di sebelahnya. Contoh saya akan menambahkan logo virus lagi ya. Virus HIV. Download. Oh ya, dan pastikan ketika Bapak Ibu sekalian menambahkan gambar dan mendownloadnya misalnya dari internet nih, si filenya yang didownload harus tidak boleh default, harus dinamakan. Contoh saya mendownload tentang gambar virus HIV, jadi saya ubah namanya, tidak boleh bawaan dari downloadan Google, jadi HIV. Karena kalau biasanya masih bawaan dari Google, biasanya ada masalah di MileLab-nya Bapak Ibu sekalian. Kemungkinan tidak akan terbaca atau tidak terdeteksi. Contoh saya menambahkan HIV tadi. Nah, dia otomatis langsung tertambah. Nah, ntar ketika si siswa melihat gambar ini, dia otomatis hanya menggeser-geser saja Bapak Ibu sekalian seperti slideshow atau seperti PPT. Jadi fungsi gambar bisa menambahkan penjelasan yang membutuhkan visualisasi atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut menggunakan gambar. Baik, itu untuk fitur gambar custom. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Berikutnya fitur unggah video maupun unggah video 360 ini adalah fitur pengunggahan atau penguploadan dari laptop Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian udah ada video nih di laptop atau komputernya, mau menambahkan langsung, tidak perlu mengambil dari YouTube, bisa. Jadi bisa langsung unggah video saja, kita tinggal langsung mengimport dari data yang ada di komputer Bapak Ibu sekalian. Baik, ada pertanyaan dari Pak Satya, dari Pak Wayan dulu, di run videonya. Bisa Pak, untuk videonya bisa dicek di klik tombol play Pak. Kalau sudah tertambah linknya dan udah ada judulnya, bisa dicek dengan mengklik tombol play yang hijau ini Pak. Contoh saya nge-play video yang ini ya Pak, yang tentang coronavirus, tinggal di play, nanti otomatis langsung terang atau langsung termuat. Nah, bisa tercoba. China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengetes video YouTube-nya di itu apa sudah masuk apa belum dengan mengklik yang hijau ini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau coba yang VR, Bapak mungkin harus menggunakan kacamata VR dulu Bapak. Kalau tidak ada kacamata VR-nya tidak bisa. Karena kalau dilihat dari HP, kan kita ada dua ya, ada MileLab Creator yang di komputer ini dalam membuat konten. Satu lagi ada MileLab Viewer yang ada di HP. Yang mana itu bisa diaksesnya ketika Bapak Ibu sekalian udah mendownload aplikasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian udah download MileLab Viewer di HP. Nah, di situ ntar ada fitur melihat secara virtual reality, yang mana Bapak Ibu sekalian harus terkoneksi dulu kacamata VR, baru bisa melihat videonya secara VR. Terutama video yang ini ya Bapak Ibu, yang 360. Terus ada pertanyaan dari Pak Satya mengenai kuis. Yang belum memenuhi nilai KKM, biasanya siswanya ada pengulangan, bisa diarahkan mungkin di kelas selanjutnya kalau misalnya tidak lolos dia harus mengisi lagi kuis, karena nanti kuisnya akan otomatis akan muncul nilainya Bapak Ibu sekalian. Contoh saya akan membuka salah satu bentuk hasilnya ya, siswa yang sudah mengerjakan kuis.
Jadi akan otomatis semua penilaiannya muncul dari Milea Lab-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru akan diberikan dashboard yang mana dashboard itu berisi nilai-nilai dari siswa yang telah mengerjakan kuis. Dan misalnya kalau misalnya dia tidak lulus, dia akan otomatis diminta untuk mengulang kuis. Membuka yang Tutut Handayani, tinggal di download report. Lalu ini ada banyak ya siswanya, udah 7 siswa yang mengerjakan. Tinggal diklik assessment reportnya. Nah, nanti akan muncul ada nilainya. Kayaknya dia tidak mengerjakan kuisnya. Coba yang Andre. Nah, ini contoh reportnya seperti ini, Bapak. Jadi kalau misalnya tidak melewati KKM, biasanya dia tidak akan lulus dan diminta diulang lagi. Kurang lebih seperti itu, Pak, kalau terkait pengerjaan kuis. Oh, baik. Coba saya share screen-nya. Masih yang ini ya. Saya share screen yang kelasnya. Nah, ini Bapak, tampilannya kuis. Jadi kalau misalnya si siswanya tidak lulus atau tidak melewati KKM, notification dia untuk mengulang kuis, Pak. Jadi sampai bisa lulus. Atau Bapak bisa mengarahkan di kelas selanjutnya, kalau misalnya masih belum lulus, dia mengerjakan kuis di kelas selanjutnya. Kurang lebih begitu, Pak, terkait kuis. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dashboard-nya akan terlihat seperti ini. Nah, ini siswa-siswa yang telah mengerjakan kuis, ada 7 orang. Jadi akan otomatis terbaca sama Milea Lab. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu lagi capek-capek nih untuk meriksa kuis. Kan kalau sekarang kan udah semua terotomasi ya, udah langsung semua by system. Jadi Bapak Ibu sekalian cuma perlu buat soal saja, yang meriksa udah langsung dari Milea Lab-nya. Begitu Bapak terkait kuis. Baik, saya share lagi Milea Lab-nya. Baik, adakah pertanyaan lagi? Kurang lebih itu untuk pengenalan fitur-fitur basic dari penggunaan Milea Lab. Saya rasa Bapak Ibu sekalian udah bisa mencoba untuk membuat satu konten berdasarkan penjelasan yang saya cobakan tadi. Dan pastikan untuk stand up point ini selalu berurutan Bapak Ibu sekalian. Kan di panel kan ada nih stand up point 1, 2, 3, dan 4. Dan pastikan stand up point berurutan dari 1 sampai ke 4. Jadi tidak boleh loncat-loncat. Jadi contoh 1 ada di sini, yang keduanya tentu harus ada di sini. Karena stand up point ketika si siswa di Milea Lab viewer-nya munculnya hanya setelah dan sebelum Bapak. Jadi misalnya saya menuju ke yang kedua nih, stand up point yang kedua. Stand up point yang keempat pasti nggak akan muncul karena dia belum yang ketiga. Jadi yang muncul hanya di pertama dan yang ketiga. Jadi pastikan stand up point-nya berurutan ya dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi jangan sampai misalnya stand up point 1 di sini, stand up point 2-nya tiba-tiba ada di sana. Ntar bingung siswanya, jadi tidak terarah gitu dalam explore-nya, tidak fokus. Ya usahakan stand up point-nya berurutan ya Bapak Ibu sekalian. Ya berikut penjelasan untuk materi pelatihan Milea Lab, pembuatan konten pembelajaran berbasis teknologi virtual reality. Mungkin sekarang sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang ditanyakan mungkin. Oh ya, sama satu lagi. Misalnya Bapak Ibu sekalian sudah selesai nih dalam membuat konten. Lalu Bapak Ibu sekalian mau menyimpan, lalu membuat kelas. Pertama Bapak Ibu sekalian simpan terlebih dahulu, karena tadi saya sudah menyimpan, dia tidak perlu menyimpan lagi. Jadi saya tinggal langsung membuat kelas saja Bapak Ibu sekalian. Tinggal memilih di menu akun, lalu pilih kelas. Nah di sini kan ada daftar kelasnya yang udah saya buat. Karena saya mau membuat baru, contoh saya mau membuat kelas tentang biologi, pilih buat kelas. Lalu saya kasih nama kelasnya, tadi kan kelas 12 ya, berarti 12 IPA 1. Nah, kapasitas kelasnya ini jumlah siswanya yang bisa mengakses konten Bapak Ibu sekalian. Contoh saya buat 40 siswa.
Dan kelas atau konten ini dapat terakses selama 1 minggu 7 hari. Jamnya tidak harus diisi, tapi boleh kalau mau diisi, saya diisi 12 jam. Lalu kelas akan otomatis terbuat. Nah, ini akan muncul kode kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, kode kelas ini yang akan Bapak Ibu bagikan ke murid atau peserta didik Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika si siswa memasukkan kode kelas ini di Mia Lab Viewer-nya, dia otomatis akan masuk atau tergabung ke kelas Bapak Ibu sekalian yang kontennya sudah dibuat. Contoh IPA 1 tadi ya, 11 IPA 1. Saya tambahkan scene-nya atau materinya mengenai biologi virus. Karena tadi saya buat portal, otomatis dalam satu kelas ini harus ada lagi dong kelas lainnya. Jadi saya tambahkan lagi kelas yang rangka manusia. Agar dua kelas itu bisa terhubung. Jadi ibaratnya IPA 1 ini kelasnya, tambah scene ini kayak mata pelajarannya. Tema mata pelajarannya saya mengenai biologi virus dan rangka manusia. Jadi dengan adanya kelas ini Bapak Ibu sekalian sudah membuat salah satu kelas atau konten pembelajaran secara virtual reality. Untuk menampilkan kodenya tinggal klik di yang titik 3 ini, lalu tampilkan kode. Nah, kode ini akan dibagikan ke peserta didik Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu saja terkait fitur-fitur atau pengenalan dari Milea Lab secara beginner atau basic. Mungkin sekarang sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Boleh ditanyakan di kolom chat mungkin. Oh, untuk Milea Lab Viewer hanya ada di handphone Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kasih lihat ya. Saya stop sharing dulu. Ya, untuk Milea Lab Viewer apakah jelas? Ada di handphone Android. Nah, ini salah satu aplikasinya. Saya coba buka. Tampilannya kurang lebih begini Bapak Ibu sekalian untuk Milea Lab Viewer. Dan dia cuma hanya ada di handphone. Nah, ini ada menu pilihannya. Menggunakan VR 360 atau non gyro. Karena saya ini tidak menggunakan kacamata VR, saya akan menggunakan pilihan non gyro. Lalu Bapak Ibu sekalian pilih start. Ini saya kasih contoh tadi ya, masukin kelas yang tadi yang saya buat. Lalu saya akan masukkan kode kelasnya. Tadi kode kelasnya 393494. Nah, lalu di kelasnya tinggal dipilih hias saja. Tapi ajak kini nasi yang sakit. Tunggu sebentar. Nah, ini kelasnya lagi loading ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kelas yang tadi saya buat, ada muncul 2 tuh. Karena tadi saya kan membuat 2 konten dihubungkan. Satu biologi virus. Saya coba masuk kelasnya. Ini konten. Nah, yang saya buat kurang lebih tampilan akan seperti ini Bapak Ibu sekalian di siswa. Kalau menggunakan fitur non VR ya ini untuk yang gyro. Nah, kita arahkan ke stand up point untuk bergerak. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mendownload Milea Lab Viewer-nya di handphone Android-nya untuk mengecek misalnya udah ada yang buat kontennya, bisa diperiksa. Nah, kurang lebih begitu Ibu. Kalau untuk di iPhone kita lagi dalam pengembangan Ibu. Jadi masih belum ada untuk di App Store. Sejauh ini kita masih ada, baru hanya ada di Play Store atau di Android. Baik, ada pertanyaan, bisakah menambah objek dari internet jika tidak ada bagian? Kalau untuk penambahan aset, kita ada fitur ini, Bu. Saya coba share screen lagi ya. Kalau penambahan dari internet tidak bisa, karena
kita dikembangkan hanya di cloud-nya Milea Lab. Misalnya ada aset atau objek yang Bapak Ibu sekarang masih belum ada nih. Bapak Ibu sekarang bisa menambahkan di pengiriman beta, lalu pilih aset 3D. Yang mana ntar langsung diarahkan ke form di Google. Nah, akan di-share. Nah, nanti Bapak Ibu sekarang akan diminta untuk mengisi. Bapak Ibu sekarang tinggal mengisi file ini atau data ini, yang mana nanti tim Milea Lab akan membuatkan aset atau objeknya. Jadi Ibu tidak bisa menambahkan dari internet. Jadi semua aset atau objek yang ada di Milea Lab ini harus diseleksi dulu oleh tim Milea Lab, baru bisa ditambahkan. Begitu kurang lebih Bapak Ibu terkait penambahan objek atau aset. Oh ya, burut ya. Ya Ibu, untuk penambahan aset kita masih menggunakan pengiriman ke tim Milea Lab. Jadi tidak bisa mendownload langsung asetnya dari internet. Karena objeknya rata-rata kan berbentuk 3D ya, Ibu. Jadi harus dibuat terlebih dahulu oleh tim Milea Lab. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian terkait fitur-fiturnya? Mungkin ada yang masih bingung, ada yang masih belum paham mengenai peletakan objek atau pemindahan objek atau penambahan stand up point atau pengaturan kuis. Boleh ditanyakan di kolom chat. Atau mungkin ada yang mau share, udah membuat konten di Milea Lab-nya, boleh berbagi mungkin. Ya ampun, kita kan ini sarang Pak jelas. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Boleh ditanyakan. Kita masih ada 25 menit untuk pelatihan hari ini. Untuk Pak Wayan di iPhone masih belum ada ya Pak untuk aplikasinya untuk Milea Lab Viewer, tapi masih dalam tahap pengembangan. Insya Allah di tahun ini akan launch sih untuk iPhone. Jadi ditunggu saja. Iya, benar Pak. Tinggal di-download saja. Sangat mudah sekali Pak kalau pembuatan kontennya, kalau udah paham sih. Karena saya udah nggak nyampe seminggu bisa kok Bapak Ibu sekarang, asal sering-sering explore saja penggunaannya. Oh sama, mungkin ada yang terakhir nih Pak, ada yang lupa saya. Pengaturan kamera, kok Masnya enak banget mengatur kameranya. Nah untuk pengaturan kamera ini Bapak Ibu sekalian, saya coba share lagi ke Milea Lab. Ya, Bapak Ibu sekalian, pengaturan kamera, mengklik di mouse-nya, klik kanan ya, klik kanan hingga berlogo seperti universe atau logo kimia. Hingga berlogo ini, diklik kanan, ditahan saja, itu bisa mengatur kameranya, bisa diputar-putar. Karena kadang Bapak Ibu sekalian ada yang penempatan objeknya tidak proporsional karena kameranya tidak enak pengaturannya. Jadi Bapak Ibu sekalian mengatur kamera tinggal ngeklik kanan, lalu tinggal diputar-putar, lalu Bapak Ibu sekalian bisa memajukan kameranya dengan mengklik huruf W sambil ditekan ya, tapi di mouse kanannya. Di huruf W untuk memajukan, S untuk memundurkan, A untuk ke kiri, dan D untuk ke kanan. Jadi kurang lebih ntar kameranya bisa berputar-putar seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah contoh, saya akan mengeksplor si konten yang saya buat. Nah berputar-putar, itu dengan mengklik mouse atau keyboardnya di kanan ya, klik kanan.
Itu untuk pengaturan kamera. Ini kan kita gitu. Iya Pak, kayak seperti main game. Itu untuk pengaturan kamera. Ya, hampir aja saya terlewatkan. Karena ini salah satu yang penting. Soalnya kalau kameranya tidak enak pengaturannya, posisinya juga pasti tidak akan tumpang tindih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? A, B, C, D, C, bin ntar bin soal terus soal itu kan itu personal atau jelasnya soal kamu enggak wajib Gue orang aku mau ujian kan mereka bisa kok enggak dia tuh misi sama Baik. Oh enggak Pak Wayan. Kalau untuk aset dia pasti kalau udah kita paling bawah dia udah tidak akan bisa tenggelam. Kecuali Bapak contohnya saya menaikkan ruangan kelasnya. Nah ini akan jadi tenggelam Pak. Ini kita biasa mengatakannya tumpang tindih. Jadi si objeknya pastikan ketika Bapak menambahkan objek atau aset, karena yang main fokusnya di ruangannya ya, berarti ruangannya harus paling bawah Pak, dengan cara menggeser yang panah hijau, terus tarik ke bawah, sampai mentok, sampai Bapak nggak bisa menggeser lagi ke bawah, itu berarti udah paling dasar, jadi tidak akan bisa tenggelam di situ. Dan objek lain tentu akan mengikuti Pak. Jadi kalau udah mentok, yang ini juga meja nggak akan bisa ke bawah lagi. Karena kadang ada nih Bapak dan Ibu guru yang menambahkan objek, tapi si ruangan kelasnya melayang di atas. Jadi kadang ada yang tenggelam objeknya. Jadi pastikan ketika menambahkan objek, yang pertama dilakukan klik yang hijau, terus geser ke paling bawah sampai mentok, nggak bisa digeser. Itu udah paling bawah, jadi nggak akan tenggelam objeknya. Iya, cukup jelas ya Pak Wayan. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaan bagus tuh Pak Wayan. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin pelatihan untuk hari ini atau ya mungkin untuk grup 1 saya cukupkan, dan selanjutnya mungkin ada penugasan Bapak Ibu sekalian, yang mana Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengerjakan atau membuat satu konten yang nanti akan dikirimkan ke tim Milea Lab, yang mungkin jelasnya ntar akan di grup WA saja penjelasannya, yang mana Bapak Ibu sekalian ketika sudah mengirimkan penugasan tersebut, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sertifikat dari Milea Lab terkait pelatihan ini Bapak Ibu sekalian. Dan Mas, kan saya udah mendapatkan akun premium. Ini sampai kapan ya akun premiumnya? Nah Bapak Ibu sekalian, akun premiumnya aktif hanya selama pelatihan ini saja Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian mendapatkan sertifikat, otomatis akun premiumnya akan habis untuk lisensinya. Dan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa diinfokan ke kepala sekolahnya kalau misalnya ingin menggunakan akun Milea Lab, dengan cara ya bisa menghubungi kepala sekolahnya atau menghubungi tim Milea Lab untuk dapat bekerja sama dengan sekolahnya, agar kita bisa menggunakan akun Milea Lab yang sesuai dengan sekolah Bapak Ibu sekalian inginkan, berapa lama waktunya. Baik, mungkin itu saja dari saya terkait pelatihan di siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam pelatihan di siang hari ini. Saya harap ilmunya dapat tersampaikan dan Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan Milea Lab dan dapat membuat konten virtual reality yang mana merupakan inovasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Oh ya, untuk Zoom ini saya rekam, ntar mungkin akan saya share di grup ya Bapak Ibu sekalian bersama dengan penugasan akhir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Aduh, salah dulu sebelum next. Kelasnya di-share ya, kelas sekarang ya. Aku bisa ya ngambil orang-orang. Ntar dijadiin co-host. Nggak ada ya, sepi banget. Nggak ada? Nggak ada.